Shalom, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sungguh besar kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, mengasihi kita. Dan saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mulai beribadah, walaupun secara daring kita berada di rumah kita masing-masing, namun kita bersyukur kita boleh memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Bapak-bapak, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Saudara dalam Kristus, marilah kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan. Kita bakti 244 ayat 1. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita nyanyikan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena sungguh Engkau maha besar dan maha baik, selalu setia menyertai kami dan menolong kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, Tuhan kembali izinkan kami Tuhan untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu yang agung itu. Di dalamnya ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan bersama, dan kami boleh mampu Tuhan untuk mengerti dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Hamba Tuhan penuh keterbatasan dan penuh kelemahan, dan hamba percaya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan memampukan hamba sehingga hamba boleh memberitakan firman-Mu pada saat ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, bahwa kamu anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab terambil dari Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, kitab Kolose 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, yang mengatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada malam hari ini yaitu bersama dengan Kristus. Ada peribahasa yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa ini mengandung arti setiap orang harus menghormati adat istiadat yang ada di mana kita tinggal atau berdomisili. Memang bapak-bapak yang terkasih, setiap suku memiliki adat istiadat atau tradisi. Namun, ketika adat istiadat atau tradisi itu tidak sesuai dengan iman percaya kita, tentu kita pun tidak diharuskan untuk mengikuti itu. Dan kalau boleh, janganlah kita mengikuti tradisi tersebut. Biarlah kita selalu menghormati dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan tradisi mereka. Nah, sedikit saya berbincang dengan adat istiadat. Kami suku orang Batak memang memiliki adat istiadat, tetapi kami tidak pernah menyimpang dari iman percaya kami kepada Tuhan. Dan ketika kami melakukan adat istiadat itu, kami tetap terlebih dahulu memuliakan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan agar apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan berjalan dengan lancar. Terlebih ketika kami contohnya menikahkan anak kami terlebih dahulu membawa ke rumah Tuhan untuk diberkati. Kemudian setelah itu kami melangsungkan adat atau tradisi yang orang Batak lakukan. Namun Bapak Ibu yang terkasih, dan pun Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kami melangsungkan adat itu, memberikan kado berupa ulus kepada anak kami pun pasti memohon sama Tuhan, memberikan nasihat-nasihat dari firman Tuhan untuk menjadi bekal dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah diberkati. Itulah Bapak yang terkasih, sekilas atau contoh adat istiadat yang dilakukan setiap suku. Dan ketika itu tidak menyimpang dari ajaran Tuhan, dan kita akan bisa melakukannya.
Nah, Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks bacaan kita di ayat 1 dan di ayat yang kedua ini dikatakan, karena itu kalau kau mau dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Kemudian yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Nah, ada dua yang patut kita garis bawahi di dalam hati kita, Bapak-bapak. Dikatakan di ayat pertama tadi, carilah perkara yang di atas. Tentu ini Bapak-bapak, mencari perkara yang di atas tidak mudah bagi manusia. Mengapa saya bilang tidak mudah? Karena ketika kita mencari perkara yang di atas, maka pun perkara yang di bumi itu tidak bisa kita cari. Perkara yang di atas, maksudnya Bapak-bapak yang terkasih, hidup kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang mencari perkara yang di atas, berarti melakukan kehendak Tuhan. Kemudian di ayat yang kedua dikatakan di sini, pikirkanlah perkara yang di atas. Sama, Bu, sama. Yang pertama mencari, kemudian kita diminta untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena ketika kita hati dan pikiran kita terarah dalam Tuhan, tentu pasti kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan, kita memikirkan perkara yang di atas, tentu perkara yang di bumi akan bisa diberikan Tuhan kepada kita. Dan di Matius 6 ayatnya yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini sebagai ayat-ayat firman Tuhan untuk kita tetap lebih dahulu mencari kerajaan Tuhan, mencari perkara Tuhan, atau memikirkan perkara Tuhan. Dan ketika kita Bapak-bapak boleh melakukan ini, maka perkara yang di bumi pun pasti dapat kita lakukan. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui surat Paulus kepada jemaat Kolose mengingatkan bahwa Kristus memperbaharui kehidupan jemaat melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, dikatakan di sini bahwa Kristus memperbaharui kehidupan jemaat melalui kematian dan kebangkitannya. Kehidupan yang diperbaharui artinya ada perubahan dari kehidupan yang lama. Dahulu kita mati karena dosa-dosa kita. Lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita diselamatkan menjadi manusia baru. Di ayat yang ketiga juga dikatakan dalam bacaan firman Tuhan saat ini, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Manusia baru artinya Bapak yang terkasih, berarti
berarti kita berhidup bersama dengan Allah. Hidup bersama dengan Kristus. Tidak lagi mengikuti cara hidup duniawi yang mengutamakan ego dan nafsu. Ego dan nafsu yang akan membawa kebinasaan dan tidak ada lagi sukacita. Inilah cara hidup yang baru. Karena bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, ego manusia dan nafsu manusia akan membuat dosa. Hidup dalam kedagingan, hidup dalam duniawi. Karena ego kita, mungkin kita kepada teman-teman kita merasa lebih baik dan merasa lebih hebat dari antara yang lain. Itulah ego, kedagingan manusia. Terkadang kita tidak menghargai orang lain karena ego kita. Kita merasa lebih punya dari orang lain. Kita merasa berkuasa di tengah-tengah kehidupan persaudaraan kita atau di tengah jemaat. Itu ego, kedagingan yang masih dilakukan manusia di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, dikatakan di sini nafsu. Nafsu ini membuat manusia jatuh juga di dalam dosa. Keserakahan itu. Ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya kita di dalam pekerjaan kita, mungkin karena nafsu kita ingin memiliki uang yang lebih, mungkin kita melakukan dosa, hawa nafsu duniawi. Bisa kita korupsi atau berbohong. Itu yang dikatakan nafsu. Ego dan nafsu ini yang akan membinasakan kehidupan manusia. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ego dan nafsu ini, mari kita baca di ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan di sini di ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan muka Allah atas orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta melakukannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halnya. Nah, ini bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat ini yang harus kita buat supaya kita menjadi orang yang hidup bersama-sama dengan Kristus. Berarti kita yang diperbaharui dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita harus membuang ini semua, ego dan hawa nafsu duniawi. Hidup bersama Kristus artinya bapak-bapak menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang terus-menerus melakukan perkenanan Tuhan, yang akan membuat hidup menjadi indah sekalipun tantangan hidup kita ada di depan kita. Namun bapak-bapak yang terkasih, damai sejahtera dan sukacita tidak akan sirna, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hidup memang penuh tantangan,
ketika hidup bersama Tuhan, kita pun akan menghadapi tantangan. Yang akan terkadang menggoda kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Banyak tantangan yang kita hadapi. Saya dan bapak-bapak memiliki tantangan yang berbeda-beda. Namun, ketika kita menjalani tantangan itu, menghadapi tantangan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus berani menerima tantangan. Sebagai orang percaya, harus berani mengatakan bersyukur, karena Tuhan masih memberikan tantangan untuk boleh kita menjadi orang yang lebih baik. Saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan melawan COVID-19 ini. Kita sama-sama bergumul, bahkan dunia bergumul, karena COVID-19 ini belum juga berakhir. Dan karena tantangan ini, apakah kita sebagai umat yang percaya menyerah? Dan tidak, bapak-bapak yang terkasih. Karena kita percaya bahwa apa yang terjadi saat ini adalah atas sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Bahkan Tuhan izinkan ini masalah ini terjadi supaya kita hidup lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hidup dunia ini semakin merajalela, dosa semakin merajalela, dunia semakin jahat. Dan untuk itulah ketika Tuhan memberikan tantangan kepada kita, mari kita hadapi bersama dengan tetap mengandalkan Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Itulah sebagai anak-anak Tuhan, kelebihan anak Tuhan, boleh bersyukur dalam menghadapi sekalipun tantangan itu berat di hadapan kita. Mari kita tetap berdoa kepada Tuhan agar bangsa dan negara ini bisa pulih dari COVID-19 ini. Kita percaya bahwa semuanya ini akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita hidup kita bersama dengan Kristus dan selalu bersyukur atas kasih dan anugerah-Nya. Tuhan sudah memperbarui kita agar kita menjadi manusia baru. Lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita diangkat dan dipulihkan dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, dosa yang dikuburkan melalui kematian Yesus Kristus, dan kita telah dipulihkan kembali sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan Kristus. Mari kita benar-benar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai umat Kristen, firman Tuhan mengatakan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Inilah yang patut kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang terbaik dalam Kristus Tuhan kita. Amin.
mengaminkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 389 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sungguh kami rasakan kasih, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dari hari lepas hari. Dan hingga saat ini Tuhan kembali mengizinkan kami, Tuhan kembali mengingatkan kami boleh Tuhan beribadah, walaupun kami beribadah secara daring di rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan, ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan di tengah-tengah persekutuan kami ini ya Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami diingatkan Tuhan, agar kami anak-anak-Mu hidup bersama-sama dengan Kristus. Kami yang sudah dibangkitkan, dan kami yang sudah diselamatkan karena oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kami diangkat dan dipulihkan menjadi manusia yang hidup, menjadi baru. Untuk itu Tuhan, mampukan kami agar kami boleh menanggalkan manusia lama, boleh menanggalkan dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan di hadapan-Mu, dan boleh kami melakukan kehendak Tuhan dan menjadi kehidupan kami ini Tuhan menjadi lebih baik, menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Banyak Tuhan tantangan yang kami hadapi di dunia ini, banyak godaan-godaan duniawi ini Tuhan, yang membuat kami jatuh di dalam dosa. Untuk itu Tuhan, halaukanlah dari hati dan pikir kami roh-roh jahat yang ada di bumi ini, sehingga kami boleh Tuhan memikirkan perkara dunia, perkara surgawi, sehingga kami boleh Tuhan mencari perkara surgawi di dalam hidup kami. Ketika kami Tuhan boleh mencari itu, maka hidup kami juga akan boleh mencari perkara yang ada di bumi ini Tuhan, dan boleh menghalaukan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang mengganggu kehidupan kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan menjadi sumber bagi kami, terang bagi jalan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu memohon pertolongan-Mu. Berkatilah Tuhan kami semua bapak-bapak yang beribadah ataupun yang tidak beribadah saat ini Tuhan, yang ada di kota Balikpapan atau yang ada di luar kota Balikpapan karena bekerja. Berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Berikan hikmat-Mu kepada bapak-bapak ini Tuhan, sebagai kepala rumah tangga Tuhan, agar mereka menjadi imam di tengah-tengah keluarga, memberikan contoh yang baik dan memberikan nafkah yang baik buat keluarganya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan
boleh menjadi imam yang diandalkan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu setia kepadamu. Biarlah hidup mereka Tuhan menjadi hidup yang baru, tetap terus menerus melakukan perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan, pekerjaan dan rumah tangga. Serahkan semuanya Bapak Ibu Tuhan yang layak Tuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah Tuhan setiap rumah tangga kami. Berkatilah Tuhan anak-anak kami. Karena mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang dengar kepada orang tua, menjadi generasi penerus kami, menjadi kebanggaan buat jemaat bahkan di negara kami Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja kami yang ada di Tuhan. Berkati Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan, di mana mereka juga berang melayani, dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan hikmat yang pada surga, sehingga dengan pelayanan mereka Tuhan, semakin banyak jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa yang datang kepadamu berseru dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati semuanya Tuhan. Jangan biarkan orang lain menghalaukan kejahatan, kesalahan untuk menghalangi pemberitaan firman Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh berjalan terus dan menerus, dan firman Tuhan boleh tersebar sampai ke ujung dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, secara khusus Tuhan kami berdoa buat gereja kami di Getsemani Tuhan yang ada di Balikpapan. Berkati Tuhan KMJ kami Tuhan, yaitu Pendeta Levi yang Tuhan utus di tengah-tengah kami Tuhan untuk melayani firman-Mu dan untuk mengayomi kami semua Tuhan, umat-Mu yang ada di gereja Getsemani. Berikan dia kekuatan, kesehatan dan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga ibu terkasih ini selalu setia dan penuh sukacita dalam melayani Tuhan. Berkati suami dan anak-anaknya Tuhan, kami serahkan kehidupan ke tangan-Mu kasih. Kami juga berdoa buat kami semua Presbiter. Berkati kami agar kami saling mengasihi, saling berkat dengan satu, berkat dengan tangan dalam pelayanan kami, sehingga kami Tuhan boleh melaksanakan tugas kami masing-masing dengan bertanggung jawab dengan baik. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat ke-6 paket pegawai kantor, postal, multimedia, satpam, maka semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di GPB Getsemani ini Tuhan. Tuhan menyertai kami Tuhan, persatukan kami dalam satu pelayanan yang tugas kami berbeda-beda, tapi kami satu Tuhan, menjadi tubuh Kristus untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk benar-benar boleh bersukacita melayani Tuhan dengan hati yang penuh, sehingga nama Tuhan semakin diagungkan di tengah-tengah jemaat kami di Getsemani Tuhan. Dan melalui pelayanan yang dilakukan Tuhan, semakin terpuji Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami, bersama Tuhan kami menyerahkan ke tangan bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan tahu keberadaan bangsa ini, banyak tantangan yang dihadapi bangsa ini. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah seluruh pemimpin yang ada dari pusat hingga ke daerah. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan adil dan benar dan takut akan Tuhan, sehingga
kepemimpinan yang baik dan merata, kami bangsa dan seluruh rakyat Indonesia merasakan sukacita dan kesejahteraan. Mampukan pemimpin kami agar kita menjadi pemimpin yang tangguh, tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan mereka. Walaupun kami berlain suku dan agama, kemajemukan yang ada, tetap Tuhan mempersatukan kami menjadi satu negara dan Indonesia. Dan melakukan kemajemukan ini membawa kami dan kami boleh Tuhan merasakan keindahan antara satu dengan lain. Boleh kami Tuhan saling menghargai dan saling menghormati. Biarlah Tuhan Pancasila menjadi dasar negara, tetap Tuhan ditegakkan di negara kami, dan kami boleh bebas beribadah dan memuji memuliakan nama Allah. Kami serahkan negara kami, bangsa dan negara Indonesia dan juga datang kepadamu Tuhan. Kami mengaku Tuhan, kami sering melakukan salah, melakukan dosa Tuhan, baik terhadap sesama kami, terlebih terhadap Tuhan. Ampunkan kami ya Tuhan, agar kami boleh layak datang kepadamu, memohon belas kasihan, agar doa-doa kami boleh layak naik ke dalam kehidupan, sehingga apa yang kami pohonkan kepadamu Tuhan, boleh Tuhan berikan kepada kami sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepada-Nya dengan mendengar firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat diserahkan ke kantong gereja langsung atau dikirimkan melalui rekening Bank BNI GPIB Getsemani Balikpapan dengan nomor 0193466488 atau Bank Kaltim GPIB Getsemani Balikpapan nomor rekening 00125629931. Kita kembali memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat para setuju ayat 1. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati
persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa serta kita menerima berkat. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami kembali bersyukur kepadamu karena saat ini Tuhan kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kepadamu, dan kami mengaku Tuhan bahwa persembahan yang kami berikan itu adalah berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan yang kami berikan ini, agar boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Ajarkanlah kami ya Tuhan, agar kami boleh Tuhan menjadi saluran berkat, bukan untuk orang lain yang membutuhkan cinta kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepadamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.